Nah, ini penting buat kita. Lalu kalau ada yang tanya bagaimana cara agar kita dapat istiqomah, ini penting. Sisa 5 menit. Bagaimana kita agar bisa istiqomah? Di antaranya adalah satu, berdoa. Tentu, sebab kita ini lemah, yang bisa menguatkan kita adalah pertolongan Allah. Maka perbanyak meminta kepada Allah. Doanya yang ma'thur, yang masyru' dalam surah Ali Imran ayat 8 itu. Apa doanya? Doanya Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana la tuzigh qulubana. Ya Allah, jangan Engkau jadikan hati kami ini condong pada kesesatan. Jangan jadikan hati kami ini ragu. Jangan jadikan hati kami ini suka dengan kemaksiatan. Ba'da id hadaitana. Setelah Engkau berikan petunjuk. Ramadan ini kita udah dikasih petunjuk. Ya, yang kita istiqomahkan di Ramadan ini amal soleh. Gak ada di Ramadan yang istiqomahnya Allah, gak ada. Gak ada yang di Ramadan ini istiqomah bohong, gak ada. Gak ada di Ramadan ini yang istiqomah zina, gak ada. Yang ada istiqomah baik. Istiqomah sholat, istiqomah puasa, istiqomah baca Quran, istiqomah. Itu doa kita ini pas nih. La tuzigh qulubana, jangan kau sesatkan hati hamba ini. Ba'da id hadaitana, setelah Engkau ya Allah berikan hidayah pada kami. Wa hab lana min ladunka rahmah, dan berikan pada hambamu ini dari sisimu rahmat dan kasih sayang. Innaka antal wahhab, karena sesungguhnya Engkaulah yang maha memberi. Itu terus baca. Ya, kalau lagi ada masa-masa yang futur, orang nyebutnya begitu kan. Lu malas banget ibadah, langsung Rabbana la tuzigh qulubana ba'da id hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Apal insyaallah doa ini udah hafal. Tinggal kita minta terus kepada Allah. Wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah ma ba'd. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Allahumma hdina wahdi bina waj'alna sababan wa sabilan liman ihtada. Segala puji hanya bagi Allah, salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah jamaah yang dirahmati Allah, kita sudah di hari yang ke-24. Insya Allah besok sudah masuk hari yang ke-25. Tanpa terasa sebentar lagi kita akan berpisah dengan Ramadan. Dan insya Allah mudah-mudahan Ramadan kali ini betul-betul menjadi Ramadan terbaik untuk kita bersama. Dan Ramadan ini fungsinya adalah sebagai madrasah, pendidik, sesuatu yang mematangkan keimanan. Jadi kita harus mampu betul-betul memberikan tekad ya. Kalau Ramadan kali ini harus ada yang membuat kita itu matang secara keimanan. Dan kalau misalkan Ramadan kali ini hanya sekedar menyisakan lapar dan haus, maka kita belum sukses. Dan kesuksesan itu bukan hanya sekedar dilihat di bulan Ramadan. Kalau saat ini Masya Allah baca Qur'annya sudah luar biasa, apa bisa dibilang sukses? Sebentar. Coba tengok nanti setelah Ramadan. Masih ada yang tersisa ataukah tidak? Kalau sekarang sholat malamnya rajin, sebentar. Tengok setelah Ramadan. Masih ada yang dikerjakan atau tidak? Kalau saat ini Masya Allah puasanya nggak pernah bolong, sebentar. Lihat setelah Ramadan. Dari puasa sunnah ada yang dikerjakan atau tidak?
Jadi kita melihatnya itu bukan di saat Ramadannya. Insya Allah kalau di saat Ramadan, ini semuanya terbantu dengan aktivitas-aktivitas ibadah yang memang diwajibkan dan disunahkan di bulan Ramadan. Yang diwajibkan puasa, diwajibkan. Yang disunahkan taraweh, ya, sholat taraweh disunahkan. Sholat taraweh, terus disunahkan memperbanyak membaca Al-Quran, disunahkan memperbanyak sedekah, disunahkan. Tapi nanti dilihat di luar bulan Ramadan. Maka Ramadan ini sebenarnya ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menyampaikan kalimat la'allakum tattaqun, itu dijadikan sebagai sarana agar orang yang melalui Ramadan itu keluar dari bulan Ramadan ini mampu untuk bisa menjadi pribadi yang senantiasa melaksanakan aktivitas amal soleh. Dan ini keutamaan istiqomah. Makanya kita diminta 30 hari istiqomah puasa, 30 hari istiqomah taraweh, 30 hari istiqomah qiraatul Quran, 30 hari istiqomah untuk sedekah, 30 hari terus begitu. Fungsinya istiqomah. Oleh sebab itu, yang harus mampu untuk kita perhatikan, kira-kira kita ini sukses atau tidak Ramadan itu seberapa banyak dan seberapa jauh ibadah yang mampu untuk kita istiqomahkan. Istiqomah itu diambil dari kalimat istaqama yastaqimu istiqamatan. Itu ada huruf alif sin ta di situ. Lalu ada istilah di situ sesuatu yang ditegakkan, aqama yuqimu, ditegakkan, diluruskan. Makanya kita ketika lagi membaca surah Al-Fatihah itu ada ihdinas siratal mustaqim. Tunjukilah kami jalan yang lurus. Istiqamah terus menerus untuk menapaki jalan yang lurus. Jadi nggak ada istilah orang tuh tetangga saya istiqomah mabok Ustaz. Nah kalau mabok bukan istiqomah. Tetangga saya istiqomah judi Ustaz, bukan istiqomah namanya. Karena istiqomah itu harus sesuatu yang lurus, sesuatu yang baik. Makanya ihdinas siratal mustaqim, minta ditunjuki jalan yang lurus, mustaqim, lurus. Sesuatu yang senantiasa ditapaki dan itu ada nilai kebaikannya, itu istiqomah. Makanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan di Tirmidzi dan Ibnu Majah, ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ditanya oleh seorang sahabat Sufyan ibn Abdullah Ats-Tsaqafi, ya Rasul, ajarkanlah kepadaku di dalam agama ini satu perkara yang aku tidak akan bertanya kepada yang lainnya selainmu, dan aku cukupkan ini sebagai ilmu yang betul-betul aku pegang. Lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, Qul amantu billah tsumma istaqim. Katakan bahwa engkau beriman pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, lalu mintalah kepada Allah agar dikuatkan untuk terus menapaki jalan yang lurus. Nah, itulah dia istiqomah. Ya. Kalau bahasa ringannya biasanya orang bilang begini terjemahannya, katakan Tuhanku adalah Allah, lalu istiqomahlah. Tapi kalau mau diartikan secara pas, katakanlah bahwa Tuhanku adalah Allah, lalu mintalah kepadanya agar menetapkan kaki ini senantiasa berada pada jalan yang lurus. Ya, terus menerus pada jalan yang lurus. Itu yang disebut dengan istiqamah. Dan itu ketika sahabat Abdullah kala itu bertanya, Sufyan bin Abdullah, kala itu beliau bertanya dan mengatakan, aku cukupkan ini untuk bekalku sampai di akhirat. Ternyata jawabannya nggak panjang. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hanya menyampaikan, katakan bahwa Tuhanku adalah Allah. Artinya dengan penuh keimanan mengakui Rabbnya adalah Allah. Tsumma istaqim, lalu istiqamah. Jadi istiqamah ini jalan menuju kebaikan dunia akhirat. Sebab cukup dengan ini saja ternyata diberikan yang Masya Allah. Lalu kalau kita lihat juga dalam beberapa maklumat, banyak sebenarnya, cuman saya mau coba ambil beberapa. Kalau di dalam Al-Quran itu yang masyhur dalam surah Fussilat ayat 30, 30-31. Jadi kalau umpama ditanya kenapa kita harus istiqomah, satu, karena memang Nabi menyampaikan istiqomah ini satu amalan yang kalau orang itu cukup dengan itu saja, maka dia akan selamat. Lalu bahkan istiqomah buat kita ini jauh lebih afdol
jauh lebih baik dibanding karomah. Jadi kalau ada orang dapat karomah bisa terbang, orang dapat karomah bisa jalan di atas air, orang dapat karomah kebakar kena api nggak kebakar gitu ya. Kita ngelihatnya kan wah. Ya. Takjub itu nggak seberapa. Akan lebih takjub ketika melihat ada orang istiqomah. Ya. Rumusnya harusnya begitu. Ini bapak-bapak ngelihat ada orang bisa jalan di atas air, takjub nggak? Takjub. Bisa terbang. Tapi akan jauh lebih menakjubkan ketika ada orang istiqomah puasa Senin Kamis. Akan jauh lebih menakjubkan ketika ada orang yang istiqomah bangun sepertiga malam untuk sholat. Ada orang yang istiqomah setiap hari ada bahagian Al-Quran yang dia baca. Istiqomah dari sebahagian hartanya dia sedekahkan. Istiqomah untuk senantiasa mendekatkan diri kepada Allah dengan birrul walidain, misalkan. Itu jauh lebih menakjubkan itu. Ya, jauh lebih menakjubkan. Dan inilah yang disampaikan oleh para ulama. Diambil dari isyarat Nabi SAW yang menyampaikan, kalaupun karomah itu adalah tanda baik, karomah ya, bukan sihir, karomah. Kalaupun itu karomah adalah tanda baik yang Allah berikan kepada seorang hamba, tapi jauh tanda baik itu ada pada seorang hamba ketika dia istiqomah. Ya, cuman memang orang kita ini kan agak sedikit lebih mudah melihat kalau kasat mata. Jadi kalau ada yang orang bisa terbang gitu lebih takjub tuh. Bisa terbang. Itu lebih takjub. Padahal seharusnya jauh lebih takjub dengan orang yang istiqomah sholat duha. Kenapa? Karena lebih mulia dan lebih baik keistiqomahan yang ada pada seorang hamba. Allah Subhanahu wa taala menyampaikan dalam surah Fussilat ini tentang keutamaan dan faidah istiqomah. Ini bukan satu-satunya ya, Bapak Ibu ya. Jauh lebih banyak lagi nanti ayat-ayat yang berbicara ataupun hadis yang berbicara tentang istiqomah. Cuman karena kita mempertimbangkan waktu, jadi kita persingkat. Dalam surah Fussilat, Allah Subhanahu wa taala menyampaikan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Innal ladzina qalu, sesungguhnya yang mengatakan bahwa Tuhanku adalah Allah. Tsumma istaqamu, lalu dia beristiqamah. Sama tadi ya dengan hadis tadi itu kan. Diminta untuk mengatakan bahwa Tuhannya Allah lalu dia istiqamah. Tatanazzalu 'alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzan. Akan turun pada mereka malaikat yang akan menyampaikan pada mereka untuk tidak takut dan tidak sedih. Memang ayat ini sepertinya diberikan, kalau kita lihat jumhur mufassir menyampaikan, ayat ini diberikan kepada orang yang dalam posisi naza', kondisi sakaratul maut. Orang yang pernah hidup ini, kita, itu akan menghadapi masa paling menakutkan dalam hidupnya itu hanya satu, yaitu sakaratul maut. Dan tidak ada momen paling menakutkan lagi buat dia hidup di dunia ini kecuali sakaratul maut. Silahkanlah kita saat ini, sampai dengan detik ini misalkan, kita punya sesuatu yang sangat menakutkan, itu nggak ada apa-apanya dibanding sakaratul maut. Mengerikan luar biasa. Ada yang sudah pernah sakaratul maut? Ada yang pernah? Belum, Mas. Sebab habis sakaratul maut langsung mau. Ya. Kalau habis sakaratul maut masih hidup berarti belum sakaratul maut. Ya. Sampai disebutnya itu sakarat. Inna lil mauti la sakarat. Ya, sesuatu kata Nabi SAW, setiap kematian itu akan ada sesuatu yang luar biasa nanti menakutkan untuk dirinya. Nah, di saat yang super menakutkan itu, ketika orang dalam hidupnya itu beriman pada Allah dan dalam hidupnya ada yang dia istiqomahkan, maka pada detik itu malaikat akan turun. Tatanazzalu alaihimul malaikat. Malaikat akan turun. Ngapain mereka turun? Langsung menyampaikan pada orang yang dalam kondisi naza itu, alla takhafu wa la tahzanu. Jangan takut, jangan sedih.
Dan itu seketika rasa takutnya hilang. Ya. Seketika rasa takutnya hilang dan seketika itu dia langsung tenang. Apalagi disampaikan lanjutannya wa absyiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Dan malaikat ini langsung memberikan kabar gembira kepada orang tersebut dengan surga yang sudah dijanjikan untuknya. Itu langsung tenang. Buat mereka yang dalam hidupnya senantiasa mentauhidkan Allah dan ada ibadah yang dia istiqomahkan. Memang kalau kita ambil apa yang disampaikan oleh jumhur mufassir, maka kita ambil ini. Keutamaan istiqomah adalah nanti ketika saat orang itu berada dalam posisi naza', dalam posisi sakaratul maut, akan ada malaikat yang akan menenangkan dirinya. Ya, sehingga nanti dicabut nyawanya itu seperti mencabut benang dari apa namanya itu, tumpukan gandum ya, mudah. Set. Karena kalau orang kafir, orang ahli maksiat itu mengerikan. Mengerikan. Dicabut nyawanya itu mengerikan. Ini khusus buat mereka yang punya keistiqomahan. Oleh sebab itu istiqomahkan. Harus ada ibadah yang kita istiqomahkan. Alhamdulillahnya ayat ini umum. Artinya tidak minta supaya yang diistiqomahkan itu 5 ibadah. Ya. Yang diistiqomahkan minimal 10 ibadah. Enggak. Tsumastaqamu, lalu ada yang dia istiqomah. Jadi kalau saat ini kita nampaknya di bulan Ramadan ini kan sarana kita merasakan mana yang Allah mudahkan untuk kita. Wah, ternyata Allah mudahkan saya ini puasa, Ustaz. Jadi kalau puasa ini, Masya Allah, walaupun mungkin saya itu sahur hanya dengan kurma dan air putih, tapi saya merasakan nikmatnya. Bahagia dengan puasa. Bismillah, lanjutkan. Lepas dari sini istiqomahkan itu puasa. Puasa Senin Kemis, masih sanggup, tambah dengan 3 hari tiap tengah bulan, masih sanggup, tambah lagi Daud. Tapi kalaupun tidak dicukupkan dengan apa yang dia istiqomahkan, contoh 3 hari tengah bulan, itu sudah luar biasa. Oh enggak Ustadz, kalau saya bukan puasanya Ustadz, yang saya merasakan kenikmatan itu adalah tilawah Qur'annya Ustadz. Waduh, udah luar biasa kalau sudah baca Al-Quran, ternyata saya merasakan betapa nikmatnya. Sudah kalau begitu bismillah, selepas dari Ramadan ini jangan tertinggal itu. Istiqomah. Kalau saya sedekahnya Ustadz, kalau saya qiyamul lailnya Ustadz, kalau saya silahkan, bebas di antara kita. Tidak harus menuntut semua yang kita kerjakan di sini ini bisa kita istiqomahkan karena memang satu dengan yang lain punya kemampuan yang berbeda-beda. Ada yang memang dalam Ramadan ini sedekah, tetapi sedekah itu ternyata hasil yang dia kumpulkan selama 11 bulan, ya sudah. Ya. Berarti mungkin 11 bulan berikutnya berat buat dia sedekah. Tapi ada ibadah lain yang akan mudah buat dia. Istiqomah. Dan kalau kita lihat ini mungkin hanya sebatas buat mereka yang sedang nazar keutamaan ini. Ada beberapa ulama juga yang menyebutkan ini tidaklah hanya sekedar sebatas lagi nazar. Ya, Imam Qatadah juga menyampaikan bahwa makna di antara makna yang lain ini berlaku umum. Berlaku umum itu adalah mereka yang istiqomah, mereka yang beriman pada Allah, menjaga ketauhidannya. Lalu dia itu istiqomah, maka tidak akan pernah dalam hidupnya dia merasa takut, tidak pernah dalam hidupnya dia merasa sedih. Ya, karena dalam hidup dunia ini kadang-kadang banyak manusia itu yang dihinggapi dengan rasa takut, dihinggapi dengan rasa sedih. Ya, Senin was-was, Selasa kecewa, Rabu sedih, ya, Kamis apa? Kamis apa lagi biasanya? Galau, ya. Jumat putus asa, Sabtu, begitu aja hari-harinya itu. Dan ternyata yang ditakutkan itu dunia. Kalau yang ditakutkan itu akhirat, Masya Allah, seperti para sahabat. Lewat kuburan nangis. Begitu ditanya, kenapa nangis? Saya teringat bagaimana nanti hidup saya di bawah kubur. Orang kita juga ada tuh yang lewat kuburan jam 1 malam nangis, ada juga. Cuman bukan teringat kubur. Takut kalau ada yang keluar dari kubur. Kalau yang begini mah udah tidak bisa mampu dikatakan Rabbun Allah. Kalau orang yang mentauhidkan Allah itu nggak ada hal-hal khurafat tahayul itu nggak masuk dalam hidup. Ya,
Ingatnya begitu, kalau orang-orang terdahulu yang soleh begitu. Begitu ingat kematian, nangis, sedih. Nah, kita enggak gitu. Kita ini yang bikin kita nangis, bikin kita sedih, bikin kita was-was, bikin kita khawatir, semuanya dunia. Maka itu penyakit. Disembuhkannya dengan apa? Sembuhkan dengan istiqomah. Kalau ada istiqomah, sesuatu yang kita istiqomahkan, nggak ada lagi tuh dalam hidup tuh kok takut, sedih tuh nggak ada. Dan itu yang dirasakan oleh para sahabat. Jangan dikira kalau kita lihat bagaimana para sahabat itu kok nampak hidupnya semua bahagia. Nggak ada riwayat sahabat ngeluh, nggak ada riwayat sahabat takut, nggak ada riwayat sahabat kecewa apa segala macam. Kenapa? Karena istiqomah. Bukan karena semuanya kaya, bukan. Jadi kalau ada orang bilang, insya Allah kalau saya sudah kaya tidak akan pernah sedih lagi, berarti dia belum pernah kaya. Insya Allah kalau saya sudah punya jabatan yang tinggi, maka saya tidak akan pernah takut lagi. Berarti dia belum pernah punya jabatan tinggi. Sebab apapun itu, kalau dunia pasti akan terus membawa dia sedih, membawa dia takut, membawa dia was-was. Tapi kalau yang ada di hati akhirat, enggak. Makanya istiqomah itu penting. Itu obat. Ya, itu obat. Nahnu awliya'ukum fil hayati dunya wa fil akhirah. Dan kami inilah pelindung kalian. Lanjutan ayatnya. Ya, baik di dalam kehidupan kalian di dunia ataupun dalam kehidupan kalian di akhirat. Jadi kalau orang ada yang sudah dia istiqomahkan, dan Ramadan ini sarana kita untuk bisa diajarkan istiqomah. Ya, mau nggak mau pokoknya besok puasa. Sebulan full kita dilatih istiqomah. 30 hari itu cukup membuat habit itu cukup. Ya, 30 hari itu harusnya cukup untuk membuat orang terbiasa. Dan Ramadan ini membuat kita terbiasa dengan amal soleh. 30 hari kita taraweh, 30 hari kita ngaji, 30 hari kita sedekah, 30 hari kita. Semuanya harusnya ada hasil. Kalau enggak, berarti ya Ramadannya tidak mampu untuk bisa membuat dia menjadi manusia bertakwa. Kalau dia ada yang sudah diistiqomahkan, Allah sampaikan, nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya wa fil bahwa kami inilah akan menjadi pelindung dan penolong kalian dalam kehidupan dunia dan juga sampai nanti di akhirat. Kalau sudah Allah pelindungnya, Pak. Kalau bahasa orang sekarang ini dapat dekengan pejabat aja, hidupnya sudah rasanya itu kayaknya aman. Ya. Hidupnya rasanya, ini bukan sekedar pejabat, ini bukan sekedar orang yang punya kekayaan. Ini zat yang menguasai, memiliki, menciptakan langit dan bumi, akan menjadi pelindungnya dan akan menjadi penolong. Makanya jangan heran kalau kita lihat para sahabat dahulu di saat diminta oleh Nabi untuk berdakwah ke sana, ke pedalaman. Ya, bahkan ada yang sampai ke hutan Afrika, ada yang sampai ke pedalaman Yaman, ada yang masuk tembus ke Irak. Di tengah perjalanan banyak jumpa segala macam bentuk halangan rintangan, bahkan ketemu singa. Ya, singa padang pasir, jumpa dalam kondisi lapar. Hanya disampaikan, wahai singa, engkau makhluk Allah, aku pun hamba Allah. Aku diutus oleh Rasulullah untuk berdakwah ke daerah fulan. Singanya minggir, Pak. Minggir singanya. Ya. Coba sekarang kita. Kalau lagi ketemu singa bilang begitu. Kalau mau coba, turunlah di taman safari. Datengin singa. Wahai singa, engkau makhluk Allah. Aku hamba Allah. Minggir. Yakin saya, Pak. Ya, pasti. Coba, yang bikin beda apa? Yang bikin beda bukan karena mereka bisa bahasa singa, kita tidak. Bukan. Yang bikin beda ada yang diistiqomahkan dari orang terdahulu. Ya. Pernah ketika Sa'ad ibn Abi Waqqas itu dalam kondisi sakit dipanggil oleh jenderalnya Persia Rustum, diminta untuk berunding. Sa'ad nggak bisa datang. Yang diutus oleh Sa'ad, coba bayangkan ini. Prajurit paling belakang, bolok 1. Bolok 1 apa bolok 2 yang paling bawah itu? Hah? Bolok berapa yang paling bawah itu ya? Bolok berapa? Itu pokoknya pasukan paling bawah. Fungsinya bukan buat perang dia. Fungsinya cuma nyapu. Kalau ada pasukan perang dia yang paling belakang, kalau ada barang-barang jatuh ketinggalan dia yang ngambilin. Untuk menunjukkan bahwa kaum muslimin itu dari ujung kepala sampai ujung buntut itu sama, dipanggil aja. Lalu disampaikan, kamu yang jumpai dia, saya lagi sakit nih, kamu yang jumpai dia. Jalan. Nggak ada takut, nggak ada apa. Bahkan ketika sampai di tendanya Rustum,
Ya, dengan segala macam kekuatan tentara yang sudah disiapkan agar utusan ini nanti jadi gentar gitu. Nggak ada gentar-gentar, masuk. Lalu ketika masuk pekarangan tendanya Rustum itu disebarkan emas apa segala macam biar utusan ini nanti kalau ngelihat emas ini langsung tergiur gitu. Yang ada malah justru emasnya itu disingkirkan dengan tongkatnya. Ini ngotorin jalan keledai saya, ini ngotorin jalan keledai gitu. Sebab apa? Nggak ada lagi mereka. Kalau sudah Allah pelindungnya nggak ada yang takut. Kalau sudah Allah pelindungnya nggak ada rasa tergiur dengan segala aktivitas yang sifatnya hanya sementara. Nggak ada. Apa yang membuat mereka begitu? Istiqomah. Ada yang diistiqomahkan. Nah ini penting buat kita. Lalu kalau ada yang tanya bagaimana cara agar kita dapat istiqomah. Ini penting. Sisa 5 menit. Bagaimana kita agar bisa istiqomah? Di antaranya adalah satu, berdoa. Tentu. Sebab kita ini lemah, yang bisa menguatkan kita adalah pertolongan Allah. Maka perbanyak meminta kepada Allah. Doanya yang ma'thur, yang masyru' dalam surah Ali Imran ayat 8 itu. Apa doanya? Doanya Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana. Wahab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana la tuzigh qulubana. Ya Allah, jangan Engkau jadikan hati kami ini condong pada kesesatan. Jangan jadikan hati kami ini ragu. Jangan jadikan hati kami ini suka dengan kemaksiatan. Ba'da id hadaitana. Setelah Engkau berikan petunjuk. Ramadan ini kita udah dikasih petunjuk. Ya, yang kita istiqomahkan di Ramadan ini amal soleh. Nggak ada di Ramadan yang istiqomahnya Allah, nggak ada. Nggak ada yang di Ramadan ini istiqomah bohong, nggak ada. Nggak ada di Ramadan ini yang istiqomah zina, nggak ada. Yang ada istiqomah baik. Istiqomah sholat, istiqomah puasa, istiqomah baca Quran, istiqomah. Itu doa kita ini pas ini. La tuzigh qulubana. Jangan kau sesatkan hati hamba ini. Ba'da id hadaitana. Setelah Engkau ya Allah berikan hidayah pada kami. Wahab lana min ladunka rahmah, dan berikan pada hambamu ini dari sisimu rahmat dan kasih sayang. Innaka antal wahhab, karena sesungguhnya Engkaulah yang maha memberi. Itu terus baca. Ya, kalau lagi ada masa-masa yang futur, orang nyebutnya begitu kan. Duh malas banget ibadah. Langsung Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Apal insyaallah doa ini udah hafal. Tinggal kita minta terus kepada Allah agar Ramadan yang merupakan bahagian, ya, merupakan bahagian pembelajaran hidayah, agar ini tetap jangan sampai hati kita ini dibolak-balik. Ada juga hadis riwayat Tirmidzi masyhur itu kan. Doa yang diajarkan oleh Nabi ketika hati ini merasa dibolak-balikkan. Dibolak-balikkan untuk tidak istiqomah, termasuk diantaranya. Apa doa yang diajarkan oleh Nabi? Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala ta'atik. Wahai zat yang membolak-balikkan hati, tetapkan hatiku ini dalam ketaatan padamu. Tetapkan hati ini dalam ketaatan padamu. Lalu berikutnya setelah doa, nggak cukup cuma doa aja, lingkungan itu penting. Carilah teman yang mendukung kita untuk istiqomah. Kita sudah mau istiqomah, tapi temannya tidak mendukung, susah. Sudah mau istiqomah, lalu punya teman hobi makan. Kebayang. Sudah mau istiqomah untuk baca Quran, tapi punya lingkungan yang setiap hari isinya mancing aja. Mancing masih bisa baca Quran ya? Bisa nggak mancing baca Quran? Ya. Pancing ditaruh bukan? Ini yang mancing soleh begitu. Ya. Almar'u ala dini khalilih falyandur ila man yukhaliluh, kata Nabi begitu. Orang itu tergantung dengan agama temannya. Maka dia harus mampu untuk bisa memperhatikan dengan siapa dia berteman. Salah berteman, salah dia punya akhirat. Ya, maka teman itu penting. Maka masyhur ada cerita penjahat sudah bunuh 99 orang. Mau tobat. Tambah lagi 100, jadi ketika dia jumpa orang jawabannya nggak pas kata dia.
Ketemu satu alim, sudah bilang 100 saya bunuh, gimana? Bisa nggak? Bisa kamu taubat, tapi syaratnya kamu harus pindah. Kenapa harus pindah? Bukan apa-apa, sebab kampung dia yang lama, kalau tetap di situ, nggak akan mungkin dia bisa untuk mempertahankan taubatnya. Pasti dia akan ikut-ikutan lagi dengan maksiat yang ada di situ. Maka diminta pindah ke kampung yang isinya orang soleh. Maka kita juga begitu. Ya kita nggak pindah, tapi minimal pilihlah lingkungan kita itu yang mampu untuk bisa memudahkan kita. Lalu yang ketiga membaca Al-Quran. Perbanyak membaca Al-Quran itu. Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah Ar-Rad ya, menyampaikan alladzina amanu wa tatma'inna qulubuhum bi dzikrillahi ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub. Begitu dalam surah Ar-Rad. Ya. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyampaikan yang beriman dan hati mereka itu menjadi tenang dengan berzikir kepada Allah. Bukankah dengan berzikir kepada Allah hati akan menjadi tenang? Sehingga ketenangan hati yang ada dalam surah Ar-Ra'd ini mampu untuk bisa membuat dia istiqomah. Menghadiri majelis ilmu, sebab majelis ilmu ini akan membuat dia menjadi semangat. Lalu terakhir membaca kisah-kisah orang terdahulu. Ya, kita mungkin dalam kondisi yang ya agak down gitu ya, kayaknya nggak semangat. Kalau baca kisah-kisah orang terdahulu, ini mudah-mudahan bisa membuat kita kembali bersemangat. Baik, sekian pas jam 1. Mudah-mudahan apa yang kita laksanakan pada kesempatan siang hari ini menjadi catatan amal soleh kita di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan insya Allah mudah-mudahan semua yang sudah kita kerjakan ini menjadi ibadah yang menghasilkan pahala yang mampu kita banggakan di hadapan Allah. Sisa Ramadan ini Allah berikan kesehatan, kekuatan, sehingga kita bisa menjalannya dengan baik. Mudah-mudahan Ramadan kali ini kita mendapatkan Lailatul Qadar, dan insya Allah mudah-mudahan Ramadan kali ini mematangkan keimanan kita, membuat kita mampu untuk bisa menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wabil khusus Ramadan ini mencetak kita menjadi manusia yang istiqomah dalam kebaikan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.